Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Lestari SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada bidang studi fisika dengan NIM 9243701452. Hari ini Senin 14 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pujut di kelas 10 dengan materi hakikat fisika, penerapan fisika dalam berbagai bidang dengan model problem based learning. Berikut uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang masih ngantuk? Atau sudah siap tempur dengan pelajaran fisikanya? Baik, silakan Dika untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Ibu Dika. Semoga hari ini kita belajar dengan tenang dan penuh manfaat ya. Semangat ya setelah MPLS malam. Sekarang Ibu akan absen dulu. Siapa tahu ada yang menjadi Wonder Woman kan? Hilang di kelas ya. Sekarang coba dengarkan absennya. Aziza, Alma Nopitasari, Dinda, Elnin Dita Ramadia, Heru Sandika, Kezia Fadila, Mutia Rahmi, Nisa Putri, Fajri Putri Mutia Kanza, Resti Istifaroh, Reva Yolanda Fitri, Safitri Ramadhani, Safitri Iriani, Manisa Salsabila, Urel Aulia Ramadhani, Wanda Heflana. Nah, sekarang kita masuk ke pemanasan dulu sebelum ke materi inti. Kalian tahu nggak? Ternyata fisika itu bukan cuma rumus-rumus yang bikin pusing doang. Tapi juga banyak banget hal-hal yang keren di sekitar kita yang bisa dijelaskan pakai fisika. Coba lihat gambar ini. Coba perhatikan, ini adalah gambar mesin MRI namanya. Yaitu alat canggih rumah sakit yang bisa mengintip bagian dalam tubuh manusia tanpa harus dibedah. Keren banget kan? Ya. Itu semua bisa terjadi karena prinsip fisika loh. Khususnya tentang medan magnet dan gelombang. Dan coba ini perhatikan juga,
ini ada namanya infografis, yaitu tentang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat. Dari speaker, kulkas, bahkan alat-alat di sekolah, semuanya ada unsur fisika namanya. Dan ini ada video tentang kereta maglev. Coba perhatikan, yaitu kereta cepat yang bisa melayang di atas rel tanpa roda. Kok bisa? Karena fisika juga ternyata tepatnya prinsip gaya tolak menolak magnet. Mari kita saksikan atau perhatikan bersama. Nah.
Dah, siapa yang pernah melihat atau menggunakan salah satu benda tadi? Apa yang kalian pikirkan setelah melihatnya? Saya belum pernah melihatnya langsung, Bu. Tetapi saya pernah dengar tentang MRI dari kakak saya yang kuliah di kesehatan. Katanya itu hasil yang bisa lihat bagian tubuh tanpa harus dibuka atau dioperasi. Terus saya juga pernah nonton di YouTube waktu itu mencari video tentang rumah sakit. Di situ pasien yang masuk ke mesin besar, terus dikasih tahu dari MRI. Saya pikir, wah alatnya segede itu cuman buat lihat otak, tulang, organ dari dalam. Keren sih, Bu. Saya juga heran kok bisa pakai magnet doang, tapi bisa tahu kondisi organ kita. Saya jadi penasaran. Gimana sih caranya bisa melihat sampai ke dalam tubuh? Harus operasi? Yo, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak ibu. Terima kasih atas jawabannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kasih jawaban. Saya, Bu, waktu itu saya pernah melihat mesin MRI pas nganterin nenek ke rumah sakit. Waktu itu nenek masuk ke mesin yang bentuknya kayak tabung besar. Terus kami disuruh nunggu di luar ruangan. Awalnya saya kira mesinnya ronggengan biasa, tapi ternyata beda. Pas lihat nenek masuk ke situ, saya langsung mikir, wah ini mesin apa ya, kok canggih banget. Tapi bisa lihat bagian orang tanpa dibedah. Pas saya cari tahu, ternyata itu namanya mesin MRI dan pakai medan magnet yang kuat banget untuk buat ambil gambar dari organ tubuh. Keren sih, Bu, agak seram juga karena bentuknya besar dan kedengaran bunyinya dari luar. Tapi juga penasaran, kok bisa ya magnet bisa bantu buat lihat organ dalam. Ya, kasih aplaus untuk temannya. Terima kasih anak ibu atas jawabannya. Sebelum ke intinya, ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama itu peserta didik mampu memahami hakikat fisika dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan peran fisika dalam berbagai bidang dengan benar. Yang ketiga atau terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang peran fisika dalam berbagai bidang dengan tepat. Dengan problem based learning namanya. Jadi hari ini kita akan bahas peran fisika dalam berbagai bidang. Dan karena tiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda, ibu udah siapkan materi yang bisa disesuaikan. Ada yang suka lihat gambar, mungkin ada yang suka lihat video, kan? Ada juga yang suka diskusi. Pokoknya hari ini kita akan belajar dengan cara yang paling nyaman dan seru buat kalian. Siap semuanya? Siap, Bu. Yuk kita mulai. Oke anak-anak ibu, tadi kita udah lihat bareng beberapa contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari MRI, kereta maglev, sampai alat-alat rumah tangga. Sekarang coba kalian amati lagi gambar, video, dan infografis yang tadi ibu guru tampilkan. Kira-kira konsep fisika apa sih yang ada di balik teknologi itu? Bu, Ya. kalau saya tadi lihat benang merahnya itu konsep kemagnetan dan elektrosisme. Semua alat yang ditunjukin itu intinya pakai gaya magnet, entah buat gerak, buat komunikasi, atau buat jenis medis, jenis fisika itu memang dasar dari banyak teknologi yang kita pakai sekarang. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman kita.
Ada lagi? Ya, boleh anak ibu. Kalau dari gambar MRI itu, menurut saya konsep fisikanya itu medan magnet dan gelombang elektromagnetik, Bu. Jadi Ya. si MRI ini akan pakai magnet super buat nangkep sinyal dari tubuh kita, terus diubah jadi gambar. Keren banget sih, bisa lihat organ dalam tanpa dibedah. Oke, kasih aplaus untuk teman kita. Ada lagi? Ya, boleh, silakan. Yang video kereta magnet itu jelas banget pakai gaya tolak menolak magnet, Bu. Jadi si kereta bisa ngambang karena ada magnet di rel dan di keretanya yang sering nolak. Makanya nggak ada gesekan dan bisa maju super cepat. Saya pikir, wah kayak naik karpet terbang dari versi modern. Oke, kasih aplaus untuk temannya. Terima kasih atas jawabannya, tanggapannya. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke topik utama hari ini, yaitu peran fisika di berbagai bidang. Tapi tenang ya, ini bukan berarti kita bakal ngapalin rumus-rumus yang ribet ya. Hari ini kita bakal lihat gimana sih fisika itu, khususnya kemagnetan. Itu ternyata punya peran besar banget dalam hidup kita sehari-hari. Contoh yang paling dekat nih ya, speaker. Tahu speaker ya? Speaker yang kalian pakai buat dengerin musik, itu bisa bunyi karena ada magnet di dalamnya. Magnet bikin getaran, getaran jadi suara. Jadi pas kalian dengerin lagu atau lagu galau, itu sebenarnya lagi menikmati hasil kerja sama magnet dengan gelombang suara. Terus, MRI di rumah sakit, alat ini bisa lihat organ dalam tubuh tanpa harus dibedah. Gara-gara dia pakai medan magnet super yang kuat, magnet plus gelombang radio, hasilnya bisa foto isi tubuh kita. Bayangin tuh, fisika itu bantu dokter buat deteksi penyakit. Nah, ada lagi yang lebih keren nih, yaitu seperti yang kita lihat tadi, kereta maglev yang bisa melayang di atas rel kereta pakai gaya tolak menolak namanya. Gaya tolak menolak magnet. Karena nggak ada gesekan, keretanya bisa ngebut banget sampai ratusan kilometer per jam. Kayak naik mobil balap tapi nggak menyentuh tanah. Jadi magnet itu nggak cuma buat nempel di pintu kulkas ya, tapi juga bantu manusia dalam bidang seperti kesehatan, transportasi, teknologi informasi, industri, dan bahkan rumah tangga. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita kerja bareng. Bukan kerja sendirian ya. Kerja bareng. Kita akan bikin suasana kelas lebih seru dengan kerja kelompok. Kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Isinya ada 4 sampai 5 orang ya. Yuk, silakan ngumpul sama kelompok masing-masing, tapi kita udah ngumpul ya, semuanya ya, tapi ingat ya, walaupun santai, tetap saling menghargai dan bekerja sama. Jangan ada yang jadi bos kelompok sendiri ya, kita harus bekerja sama. Sekarang tugas kalian, tugas anak-anak ibu, cari info dari
dari sumber yang terpercaya. Itu bisa buku, artikel, atau video edukatif namanya. Tentang peran fisika dalam kehidupan, itu pilih yang menarik dan relevan. Yang bisa jadi bidang kesehatan, industri, teknologi, energi, atau komunikasi. Nah, sekarang kalian boleh diskusi santai, tapi tetap fokus ya. Ibu akan jalan-jalan ke meja-meja kalian. Siapa tahu ada yang butuh bantuan. Kita ke jalan makan. Nih, ada yang bingung atau butuh ide? Tidak, Bu. Kami masih berusaha untuk mengerjakan bersama, Bu. Oke. Nih, kelompok ini ada apa? Nemu apa? Masih mencari. Oke. Ini kelompok ini masih mencari. Ini ada yang bingung atau butuh ide nih? Nih, kelompok yang ini sudah ketemu konsep fisika bidang kesehatannya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, bagus.
Mati pula. Oke, kita rehat sejenak ya. Sebelum lanjut, coba deh refleksi dulu. Oke anak-anak. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, Bu Guru mau ajak kalian berhenti sejenak. Ya, kita nggak cuma belajar fisika hari ini ya, tapi juga belajar tentang diri kita dan hubungan kita sama teman-teman. Ini bukan cuma buat berhenti belajar sebentar ya, tapi juga buat refleksi. Biar pikiran dan hati kita itu lebih tenang dan sadar. Coba ikuti Ibu ya. Semuanya berdiri ya. Berdiri semuanya. Ikuti Ibu ya. Tarik napas dalam-dalam. Dan hembuskan secara perlahan. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut bareng. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Dan hembuskan perlahan. Ulangi sekali lagi ya. Coba. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Dan hembuskan perlahan. Oke, silakan duduk anak ibu semua. Relax ya. Kalau tadi diskusi agak ribut atau enggak semua didengar, itu enggak apa-apa ya. Kita tarik nafas, buang rasa kesal, dan ganti dengan semangat baru. Coba pikirin gimana perasaan kalian selama kerja kelompok tadi. Senang kah? Capek kah? Nggak didengar atau malah bangga karena bisa kerja sama? Bangga ya? Ya. Semuanya ya, semangat ya? Ya. Nah, sekarang pikirkan satu hal kecil yang bisa kalian lakukan setelah ini biar suasana belajar kita ini makin enak. Mungkin dengan teman, dengerin teman lebih baik, bantu teman yang bingung, atau kasih semangat kalau kelompok mulai lelah. Ingat ya, kita bukan cuma belajar jadi anak yang pintar, tapi juga jadi orang yang bisa bikin lingkungan sekitar kita ini lebih nyaman. Itu juga bagian dari pembelajaran yang penting. Sekarang yuk kita lanjut lagi dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Kalian luar biasa. Sekarang masing-masing kelompok silakan bikin infografis yang menarik, yaitu yang sesuai ya. Dengan LKPD yang Ibu bagikan ini,
Isinya 5 peran fisika dalam kehidupan. Gunakan kreativitas kalian, bisa pakai gambar, ikon, warna, atau kata-kata singkat yang kuat. Ingat, ini bagian dari pembelajaran berdiferensiasi produk. Jadi, kalian boleh menyajikan dengan gaya masing-masing. Oke, anak ibu, LKPD-nya udah ibu bagikan. Sekarang ibu kasih waktunya 20 menit untuk mengerjakannya ya. Sharing-sharing ya. Tukar-tukar pendapat boleh sama kawannya. Ada enggak kan? Semangat. Waktunya 20 menit. Bagaimana anak ibu, bisa? Bisa kakak?
Dengan LKPD yang Ibu gunakan kreativitas kalian ya. Bisa, ada Ibu. Kelompok ini bagaimana, bisa? Ada yang butuh bantuan? Bisa?
Bisa, Ibu? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan karena kurang paham mungkin ya, boleh kalian bertanya dengan Ibu ya. Dipaham semua? Bu.
Oke, anak ibu, waktu diskusinya telah selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasi. Presentasi yuk. Kelompok pertama silakan tampil. Ceritakan isi diskusi kamu tadi ya. Diskusi kalian dengan teman-teman tadi, ceritakan. Jadi kelompok lain nanti boleh kasih tanggapan. Kasih tanggapan, bisa itu berupa pertanyaan, masukan, atau pujian. Tapi tetap dengan sikap yang sopan dan membangun. Silakan, siapa kelompok yang mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 ya. Siap? Nah, coba silakan ke depan, tampilkan apa yang udah diskusi tadi. Coba ke depan. Kenalkan ya. Kenalkan dulu ayo. Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau sharing hasil kerja kelompok dari kami yang berjudul Peran Fisika di Dunia Teknologi. Siapa bilang fisika itu jauh dari kehidupan kita? Padahal sekarang kita hidup di zaman teknologi dan hampir semua alat canggih yang kita pakai sehari-hari. Itu semua adalah sentuhan fisikanya loh. Coba bayangin kalian buka HP, main game, atau video call, itu semua bisa jalan karena ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang itu adalah konsep fisika yang jadi dasar dari komunikasi nirkabel, kayak WiFi dan sinyal HP. Terus, teknologi layar sentuh juga pakai fisika. Beberapa jenis layar pakai prinsip kapasitasi yang melibatkan muatan listrik. Jadi, pas jari kita nyentuh layar, sistemnya langsung respon, bukan sihir, tapi fisika. Alat lain yang kerja juga ada printer 3D. Ini pakai kombinasi fisika, termasuk konsep suhu, tekanan, dan gerak motor listrik. Jadi, dari bahan plastik cair bisa dibentuk jadi barang nyata, mulai dari mainan sampai suku cadang mesin.
Terus ada juga robot pintar yang bisa gerak otomatis. Itu semua karena gabungan dari sensor listrik dan medan magnet. Dan ya, semua itu bagian dari fisika. Jadi, fisika itu beneran berperan besar dalam perkembangan teknologi zaman sekarang. Tanpa fisika, mungkin kita bisa nulis surat pakai burung merpati, bukan WhatsApp. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, kami siap dengerin. Untuk ya enggak. Tanggapan. Kaca. Kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Penyampaian kalian sudah cukup jelas, tapi akan lebih menarik jika disertai dengan contoh teknologi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sensor di smartphone atau teknologi Bluetooth. Terima kasih. Kasih aplaus untuk temannya yang udah kasih tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kami mau bilang terima kasih dulu ya buat kelompok 1 atas presentasinya yang seru. Bahasa yang digunakan sudah cukup baik. Namun ada beberapa istilah fisika seperti gelombang elektromagnetik yang bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya semua teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk teman kita. Karena sudah memberi tanggapan. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok yang telah memberikan masukan dan saran atas presentasi kami yang berjudul Peran Fisika di Dunia Teknologi. Kami merasa sangat terbantu dengan apresiasi dan kritik membangun yang telah disampaikan. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam penyampaian materi, penggunaan bahasa, serta interaksi dengan audiens. Masukan yang diberikan akan menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di presentasi berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk teman kita kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan untuk kelompok 2 agar menampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya semangat ya. Semangat. Kami dari kelompok 2 mau ngajak teman-teman jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita akan jalan-jalan sambil belajar tentang peran fisika di bidang transportasi. Wah, keren kan? Keren. Coba teman-teman pikirkan, setiap hari kita naik apa untuk pergi ke sekolah? Naik Honda. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, bahkan mungkin ada yang naik angkot kan? Nah, tanpa kita sadari, semua alat transportasi itu bisa bergerak karena ilmu fisika. Pertama, kita mulai dari sepeda. Waktu kita mengayuh pedal, kita sebenarnya sedang menggunakan gaya otot untuk menggerakkan roda. Nah, roda yang berputar itu bekerja berkat hukum fisika yang namanya gaya gesek dan momen inersia. Waduh, bahasanya berat ya, tapi gampang kok. Intinya, roda bisa berputar dan kita bisa maju karena hukum-hukum fisika itu. Kedua,
Kalau kita bicara tentang mobil dan motor, disitulah peran fisika makin jelas. Ada gaya dorong dari mesin, gesekan ban dengan jalan, dan juga gaya hambat udara. Bahkan bentuk mobil pun didesain dengan ilmu fisika supaya lebih aerodinamis, biar melaju dengan cepat, irit bahan bakar. Ketiga, siapa yang pernah naik kereta cepat? Ada yang pernah? Tidak yang pernah. Kereta itu bisa melaju super cepat karena menggunakan teknologi berbasis gaya magnet, yaitu maglev, magnetic levitation. Jadi keretanya melayang sedikit di atas rel dengan tidak menyentuhnya. Ini membuat kereta bisa melaju tanpa hambatan gesekan besar. Keempat, pesawat terbang. Nah, ini lebih canggih lagi. Fisika berperan besar dalam penerbangan, terutama dalam gaya angkut, gaya dorong, dan tekanan udara. Sayap pesawat didesain khusus agar bisa mengangkat badan pesawat ke udara. Semua ini bisa terjadi karena prinsip Bernoulli, yaitu salah satu hukum fisika. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa fisika bukan cuma pelajaran yang banyak rumus, yang bikin pusing, tapi justru fisika ada di sekitar kita dengan membuat hidup kita lebih mudah, termasuk dalam hal transportasi yang digunakan setiap hari. Semoga setelah ini, kalau teman-teman naik sepeda atau lihat mobil lewat, langsung teringat, oh ya, itu karena fisika ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan ya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi. Baiklah, ada saran atau tanggapan dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Satu, ingin memberikan masukan dan saran. Untuk kelompok yang telah menyampaikan presentasi dengan tema peran fisika di bidang transportasi. Namun kami juga ingin memberikan beberapa masukan dan saran, membangun agar presentasi kalian ke depan lebih maksimal. Penjelasan istilah fisika. Ada beberapa istilah fisika seperti momen inersia atau gaya angkat yang disampaikan agak cepat. Kami sarankan agar istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana atau diberi contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, presentasi kalian sudah sangat baik dan menyenangkan. Kami berharap ke depannya kalian bisa terus mengembangkan cara penyampaian agar makin kreatif dan komunikatif. Terima kasih dan tetap semangat belajar fisika. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baiklah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Iya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat dan terima kasih atas presentasi kalian yang menarik dan ringan. Penjelasan kalian tentang bagaimana fisika berperan dalam berbagai alat transportasi seperti sepeda, mobil, kereta, dan pesawat disampaikan dengan bahasa yang mulia, di dalam dan gaya yang menyenangkan. Kalian berhasil menyampaikan materi yang sebenarnya cukup berat dengan cara yang santai dan menyenangkan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lebih mudah memahami. Contoh-contohnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti sepeda dan motor. Itu sangat membantu dalam memvisualisasikan konsep fisika. Penutup presentasinya keren. Ada kalimat yang membuat kita berpikir, oh ternyata fisika itu dekat dengan kita. Terima kasih. Baiklah, ada lagi tanggapan atau saran dari teman-teman semua?
Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, khususnya kelompok yang sudah memberikan masukan dan saran atas presentasi kami tadi. Kami sangat menghargai setiap tanggapan yang teman-teman berikan. Masukan yang teman-teman sampaikan sangat membantu kami untuk memperbaiki penyampaian materi kami, memperkaya isi materi, dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya yang lebih baik. Kami juga merasa sangat senang karena presentasi kami bisa diterima dan dipahami dengan baik. Kritik dan saran kalian akan kami jadikan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita bisa terus saling mendukung dan belajar bersama. Salam semangat selalu. Kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 3 ya. Silakan ke depan. Baca yang baca. Macamnya dia. Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mic-nya. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan infografis yang berjudul Peran Fisika dalam Dunia Kesehatan. Nah, jadi kalau kalian pikir fisika itu cuma urusan rumus dan gaya-gayaan, ternyata fisika juga jadi pahlawan di dunia medis loh. Di sini kami menampilkan beberapa contoh alat dan teknologi kesehatan yang pakai prinsip fisika. Yang pertama, tentu saja MRI. Mesin ini bisa ngintip bagian dalam tubuh tanpa harus dibedah. Keren kan? Itu semua karena konsep medan magnet dan gelombang radio. Jika pasien tinggal tidur aja, gambarnya langsung muncul. Yang kedua, ada sinar X alias Röntgen. Ini juga fisika banget. Alat ini pakai gelombang elektromagnetik buat lihat tulang kita. Misalnya pas jatuh dari motor terus pergelangan tangan sakit. Dokter pakai ini buat tahu tulangnya patah atau enggak. Selain itu ada juga alat pacu jantung yang kerja pakai listrik dan medan magnet buat bantu jantung berdetak normal. Jadi fisika enggak cuma ngurus listrik di rumah, tapi juga listrik di dalam tubuh. Oh ya, kita juga kasih info singkat tentang ultrasonografi USG yang dipakai untuk cek kandungan ibu hamil. Alat ini pakai gelombang suara frekuensi tinggi dan itu termasuk pembahasan fisika juga. Kesimpulannya, tanpa fisika, dunia medis mungkin nggak secanggih sekarang. Jadi mulai sekarang jangan anggap remeh pelajaran fisika ya, karena ternyata fisika menyelamatkan nyawa juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang memberikan masukan dan saran boleh banget. Yo, kelompok berapa? Ingin ngasih saran. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mengasih saran untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditambahkan sedikit penjelasan tentang kenapa fisika bisa membuat alat-alat itu bekerja. Misalnya MRI itu kenapa butuh magnetis super kuat, biar teman-teman yang belum mengerti fisika juga makin paham. Masih ada lagi saran yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Presentasinya keren banget, cara penyampaiannya santai tapi jelas. Kalian berhasil bikin topik yang kelihatannya berat, jadi mudah dipahami dan seru buat didengarkan. Semoga masukan ini bisa membantu jadi bahan evaluasi. Tapi juga jangan lupa, kami sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras kalian dalam menyampaikan materi tadi. Terus semangat ya, dan semoga presentasi berikutnya makin keren dan inspiratif. Terima kasih dan sukses selalu buat kelompok kalian. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya, dan juga teman-teman semua. Kami sangat senang karena presentasi kami bisa diterima dengan baik. Masuknya juga saat membantu banget buat kami supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Namun di kesempatan berikutnya kami bakal coba lebih lengkap penjelasannya. Sekali lagi terima kasih ya. Kami tutup presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk presentasi kelompok berikutnya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat belajar. Kami dari kelompok 4 hari ini mau ngajak teman-teman semua untuk ngobrol santai tapi berbobot nih. Temanya adalah peran fisika dalam bidang industri. Wah, dengar kata fisika aja kalau udah pusing ya. Tapi tenang, kali ini kita bakal bahas fisika dari sisi yang menarik dan nyata banget, yaitu di dunia industri. Emangnya fisika ada di industri? Jawabannya ada banget. Coba bayangin pabrik mobil, pabrik makanan, atau pabrik pakaian. Semua itu nggak bisa jalan tanpa bantuan ilmu fisika. Mulai dari alat-alatnya, cara kerjanya, sampai efisiensi energi, semua ada campur tangan fisika. Apa sih peran fisika di dunia industri? Oke, mari kita bahas satu persatu. Tapi tenang, kita bahas yang mudah-mudah aja ya. 1. Mesin dan gaya. Fisika bantu kita ngerti gimana mesin bisa bekerja. Hukumnya Newton itu loh, yang tentang gaya, massa, dan percepatan. Dipakai banget buat bikin mesin produksi yang cepat tapi tetap aman. 2. Panas dan suhu. Termodinamika. Industri makanan, plastik, hingga logam semuanya butuh suhu tertentu untuk mengolah bahan. Disinilah ilmu fisika tentang panas yang sangat berguna. Tanpa itu, makanan bisa gosong, logam, dan bisa meleleh berantakan. 3. Listrik dan magnet. Coba lihat mesin di pabrik, rata-rata jalan pakai listrik. Prinsip elektromagnetik dipakai motor listrik, generator, dan alat-alat otomatis. Fisika lagi-lagi di fondasi utamanya. 4. Gelombang dan getaran. Di beberapa industri, gelombang ultrasonik dipakai untuk mendeteksi keretakan pada benda, misalnya logam. Jadi, barang yang cacat bisa langsung terdeteksi sebelum dijual. 5. Optik dan cahaya. Laser, kamera sensor, scanner barcode, semua itu ada karena ilmu fisika tentang cahaya. Di pabrik modern, alat ukur dan pemotong presisi sangat bergantung pada teknologi optik. Contoh nyata dalam kehidupan industri. Industri otomotif. Fisika digunakan dalam desain aerodinamis mobil. Mesin merancang berdasarkan prinsip gaya dan tekanan.
Gambarnya bisa lihat di depan ya, gambar seperti ini. Industri dan makanan dan minuman. Suhu dan tekanan diatur supaya makanan matang sempurna. Mesin pengalengan dan pembotolan bergerak berdasarkan prinsip fisika. Industri tekstil. Mesin pemintal benang menggunakan putaran dan gaya. Sensor suhu menjaga kualitas kain saat proses pemanasan. Gambarnya bisa lihat seperti ini. Mengapa kita perlu tahu ini? Karena ini bukti bahwa belajar fisika itu bukan cuma buat ujian, tapi juga buat masa depan. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang kerja di pabrik, jadi insinyur, atau malah punya usaha sendiri. Fisika bikin kita lebih ngerti cara kerja di dunia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari kami, peran fisika di bidang industri. Ternyata seru juga kan? Fisika tuh nggak harus selalu tentang rumus dan angka-angka, tapi bisa juga ilmu yang bikin hidup manusia lebih mudah dan efisien. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Kalau ada yang ingin memberikan saran, kami sangat terbuka. Kalau teman-teman yang ingin memberikan saran, dipersilakan. Halo teman-teman semua, sebelumnya kami mau bilang terima kasih dulu ya buat kelompok 4 atas presentasinya yang seru dan gampang dipahami. Kalian berhasil bikin fisika yang biasanya bikin ngantuk jadi terasa lebih dekat dan menyenangkan. Tapi namanya juga proses belajar bareng. Kami punya beberapa saran dan masukan nih. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat presentasi kalian selanjutnya. Saran pertama, menyampaikan kalian udah santai dan nggak bisa tegang, tapi mungkin bisa ditambah sedikit variasi ekspresi atau suara biar makin hidup. Misalnya, waktu jelas contoh bisa lebih semangat atau dikasih gestur lengan. Tapi secara keseluruhan, kalian keren banget. Materi kalian bikin kami lebih paham kalau fisika itu ternyata beneran kepake di dunia kerja. Tetap semangat dan sukses terus buat presentasi selanjutnya. Kasih aplaus. Mau beri tanggapan ya. Baik, apakah ada kelompok yang ingin memberikan saran lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya yang menarik dan informatif. Kami sangat menghargai usaha kalian dalam menyampaikan materi secara santai dan mudah dipahami. Penyampaian materi sudah jelas dan runtun. Kami senang karena kalian menyampaikan materi dengan bahasa yang santai tapi tetap lengkap. Itu sangat membantu teman-teman memahami konsep fisika dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang industri. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik dan informatif. Kalian berhasil menjelaskan materi dengan bahasa yang sederhana, runtun, dan mudah dipahami. Oke, kasih aplaus untuk kelompok kita. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman dari kelompok yang lain telah memberikan masukan dan saran atas presentasinya kami tampilkan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Baiklah anak ibu, kita sudah dengarkan berbagai presentasi keren. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Kira-kira dari semua hasil tadi, apa konsep fisika yang paling sering muncul? Dan menurut kalian, kenapa fisika penting banget dalam kehidupan modern?
Oke, apa dan siapa yang bisa menanggapinya? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang paling mengejutkan buat saya adalah ternyata fisika ada di mana-mana. Bahkan ada hal-hal yang awalnya nggak kami sangka. Contohnya, ternyata di bidang kesehatan seperti USG dan MRI atau industri makanan, semua dipakai prinsip fisika. Jadi, fisika itu bukan cuma pelajaran di kelas, tapi benar-benar nyata di kehidupan. Oke, terima kasih pada anak ibu. Lanjutkan, siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Menurut kami, konsep yang paling sering muncul itu adalah gelombang, energi, dan tekanan. Misalnya, gelombang dipakai di alat medis, energi di mesin industri, dan tekanan di alat seperti infus atau mesin hidrolik. Konsep-konsep ini kayaknya jadi dasar di banyak bidang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Fisika penting banget karena dia bisa jadi dasar dari teknologi dan alat-alat yang bisa kita pakai setiap hari. Dari listrik di rumah, motor dan mobil di jalan, sampai alat kesehatan di rumah sakit. Semuanya nggak bisa jalan tanpa fisika. Di zaman sekarang yang serba teknologi, orang yang paham fisika bisa jadi lebih siap menghadapi dunia kerja dan bisa ikut menciptakan solusi-solusi modern. Oke, terima kasih kepada anak ibu yang telah menjawab atau memberi tanggapan. Yang lain ada? Ya, silakan. Kalau saya pribadi awalnya ngira fisika itu rumit banget. Tapi setelah belajar bareng teman-teman dan diskusi, saya jadi ngerti kalau fisika ternyata keren. Banyak teknologi modern yang ada sekarang karena bantuan ilmu fisika. Hari ini saya jadi lebih semangat buat belajar karena ilmunya ternyata penting banget buat masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Bu Guru mau minta 1 atau 2 orang mewakili untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita tadi. Dan juga refleksi pembelajaran kalian hari ini. Yuk, siapa yang mau coba? Silakan. Baik, dari pembelajaran tentang peran fisika dalam berbagai bidang, saya menyimpulkan bahwa fisika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di bidang industri, fisika membantu kerja mesin dan sistem produksi. Di bidang kesehatan, fisika digunakan dalam alat-alat medis seperti USG dan sinar X. Bahkan di teknologi modern, fisika jadi dasar dari banyak inovasi. Intinya, fisika bukan cuma teori, tapi benar-benar dipakai dalam dunia nyata dan sangat berperan dalam memajukan zaman. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ada lagi? Siapa lagi? Mau ngasih tanggapan? Simpulan? Baik, Bu, saya coba menyimpulkannya. Dari diskusi hari ini, kami belajar bahwa fisika itu sangat berperan dalam banyak bidang kehidupan. Contohnya di industri, fisika membantu kerja mesin dan proses produksi. Di bidang kesehatan, fisika juga dipakai dalam alat-alat seperti sinar X dan USG. Intinya, fisika bukan cuma soal rumus, tapi juga ilmu yang benar-benar dipakai di dunia nyata. Oke. Terima kasih. Ada lagi?
Kalau dari saya pribadi, hari ini saya jadi lebih paham kalau fisika itu sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan. Ternyata banyak hal di sekitar kita yang bekerja pakai prinsip-prinsip fisika. Yang paling menarik buat saya tadi adalah saat bahas bagaimana fisika di dalam dunia kesehatan, kayak di MRI dan alat pacu jantung. Dari pembelajaran ini, saya jadi lebih semangat belajar fisika, karena ternyata ilmunya bisa membantu orang dan bikin hidup jadi lebih mudah. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk kita. Masih ada anak Ibu? Refleksinya? Masih ada? Oke, terima kasih banyak ya atas penyampaian dan refleksinya. Bu Guru senang kalian bisa belajar dengan aktif dan terbuka hari ini. Semoga semangat belajarnya terus tumbuh dan kalian makin paham kalau ilmu itu benar-benar berguna di dunia nyata. Baiklah anak Ibu, sekarang Ibu akan membagikan asesmen atau penilaian untuk kalian semua. Ini bukan hanya soal nilai ya, tapi juga sebagai bahan refleksi sudah sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Terutama tentang peran fisika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang industri, teknologi, dan kesehatan. Nih, silakan dibaca dan dikerjakan. Kerjakan dengan tenang. Dikerjakan, jangan buru-buru ya. Silakan dikerjakan. Jangan buru-buru, jangan terlalu lama juga ya. Yang penting jujur dengan pemahaman sendiri. Kalau ada yang belum paham atau bingung dengan pertanyaannya, boleh tanya ke Ibu. Ingat, ini bukan ujian, tapi bahan latihan supaya kalian makin paham dan siap menghadapi pembelajaran berikutnya. Silakan dikerjakan. Siap, Bu.
Anak-anak, waktunya sudah hampir habis ya. Ibu minta tolong ya. Yang sudah selesai silakan langsung dikumpulkan ke meja ibu. Bagi yang belum selesai, silakan periksa kembali jawabannya dengan cepat. Waktu tinggal beberapa menit lagi ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, waktu habis. Sekarang semuanya dikumpulkan. Udah semuanya? Udah siap ya? Ibu cek dulu ya semuanya ya. Baiklah anak ibu, kalau ada yang masih bingung atau kurang paham, jangan sungkan. Kita bisa bahas lagi besok. Sekarang waktunya kita tutup dulu pembelajarannya hari ini. Terima kasih sudah aktif, semangat dan kerjasama hari ini. Silakan Dika pimpin doa. Siap, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.